Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afifuddin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hakikat buku teks dan buku ajar. Mari teman-teman simak materi yang saya berikan. Sebelumnya, saya mengajak teman-teman sekalian untuk berdoa bersama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Hakikat buku teks dan buku ajar. Hakikat buku teks. Buku teks adalah buku yang berisi uraian bahan tentang mata pelajaran atau bidang studi tertentu yang disusun secara sistematis dan telah diseleksi berdasarkan tujuan tertentu, orientasi pembelajaran, dan perkembangan siswa. Buku teks memiliki kekuatan yang luar biasa terhadap perubahan otak siswa. Buku teks dapat mempengaruhi pengetahuan anak dan nilai-nilai tertentu. Buku teks adalah salah satu sarana belajar atau sumber belajar. Di dalamnya berisi materi pembelajaran yang harus dikuasai oleh siswa. Materi disusun sedemikian rupa dan terstruktur. Buku teks dirancang oleh ahli mata pelajaran berdasarkan kurikulum nasional dan lokal. Indikator atau ciri penanda buku teks. Buku teks merupakan buku sekolah yang ditujukan bagi siswa pada jenjang pendidikan tertentu. 2. Buku teks berisi bahan yang telah terseleksi. 3. Buku teks selalu berkaitan dengan bidang studi atau mata pelajaran tertentu. 4. Buku teks biasanya disusun oleh para pakar di bidangnya masing-masing. Yang kelima, buku teks disusun dan ditulis untuk tujuan instruksional tertentu. 6. Buku teks biasanya dilengkapi dengan sarana pembelajaran. 7. Buku teks disusun secara sistematis mengikuti strategi pembelajaran tertentu. 9. Dan yang terakhir adalah buku teks disusun untuk menunjang program pembelajaran. Selanjutnya adalah fungsi buku teks. Fungsi buku teks yang pertama adalah sarana pengembang bahan dan program dalam kurikulum pendidikan. Yang kedua adalah sarana memperlancar tugas akademik sebagai guru. Yang ketiga, sarana memperlancar ketercapaian tujuan pembelajaran di sekolah. Yang keempat adalah sarana memperlancar efisiensi dan efektivitas kegiatan pembelajaran. Kategori yang harus dipenuhi buku teks yang berkualitas menurut Gene dan Petty ada 9. Yang pertama, buku teks haruslah menarik minat siswa yang mempergunakannya. Yang kedua, buku teks haruslah mampu memberikan motivasi kepada para siswa yang memakainya. Yang ketiga, buku teks haruslah memuat ilustrasi yang menarik siswa yang memanfaatkannya. Dan yang keempat, buku teks mempertimbangkan aspek-aspek linguistik sehingga sesuai dengan kemampuan para siswa yang memakainya. Yang kelima, isi buku teks haruslah berhubungan erat dengan pembelajaran-pembelajaran lainnya. Yang keenam, buku teks haruslah dengan sadar dan tegas
menghindar dari konsep-konsep yang samar-samar dan tidak biasa, agar tidak membuat bingung siswa yang memakainya. Yang ketujuh, buku teks haruslah mempunyai sudut pandang atau yang jelas dan tegas, sehingga ada akhirnya juga menjadi sudut pandang para pemakainya yang setia. Yang kedelapan, buku teks haruslah mampu memberi pemantapan, penekanan pada nilai-nilai anak dan orang dewasa. Yang kesembilan adalah buku teks haruslah dapat menghargai perbedaan-perbedaan pribadi para pemakainya. Materi selanjutnya adalah ciri-ciri buku teks. Yang pertama, direkomendasikan oleh guru-guru yang berpengalaman sebagai buku teks yang baik. Yang kedua, sebagai bahan ajarannya sesuai dengan tujuan pendidikan, kebutuhan siswa, dan kebutuhan masyarakat. Dan yang ketiga, cukup banyak memuat teks bacaan, bahan tugas, dan latihan atau tugas bagi siswa. Yang keempat, memuat ilustrasi yang membantu siswa untuk belajar. Sebagai buku pendidikan, buku teks memainkan peranan penting dalam pembelajaran. Dengan buku teks, program pembelajaran bisa dilaksanakan secara lebih teratur, sebab guru sebagai pelaksana pendidikan akan memperoleh pedoman materi yang jelas terhadap pentingnya buku teks ini. Hubbard dan Hart menyoroti nilai lebih buku teks bagi